Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hanif Saputra. Di channel ini kita akan membahas isu-isu terkini yang masih ramai diperbincangkan. Teman-teman pasti telah mengetahui ya, adanya dua termul baru, yaitu Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis. Kabarnya, keduanya telah mengajukan laporan terhadap Hozinuddin melalui kuasa hukumnya, yaitu Eli Daneti. Nah, menarik untuk melihat apa saja yang dilaporkan dan seperti apa laporannya, lantas apa yang menyebabkan laporan itu dibuat. Untuk itu kita akan melihat beberapa cuplikan video berikut ini. Hari ini, malam ini, saya melaporkan Ahmad Kozinuddin sebagai langkah upaya hukum agar dia menghargai saya bahwa apa yang saya lakukan ini adalah demi kepastian hukum untuk diri saya, karena upaya ini bukannya mudah, apalagi saya dihujat ya, banyak publik yang menduga macam-macam lah ya, keburukan. Nah, kok sepertinya saya merasa ini upaya saya ini justru upaya yang semacam kong kali kong, ya kan? Nah, seolah-olah RJ SP3 ini sama sekali nggak dihargai. Nah, ini sebetulnya test case nih, publik bisa melihat ya kan? Nah, publik bisa melihat bagaimana dia cara membela diri dia sendiri dari seorang pelapor DHL, ya kan? Nah, jangan cuma mengompori, ya kan? Banyak bahasa dia mengompori, ya, versi saya mengompori pendapat saya. Dan terakhir ini buktinya saya laporkan. Masalah benar ketidakbenarannya, objektif tidak, itu urusan penyidik. Tapi saya kan kepingin lepas. Nah, ketika saya lepas, kok saya dihujat, maunya saya jadi tersangka terus, menerima di penjara. Saya pengen lihat dia nanti, ya kan? Saya pengen lihat langkah-langkah hukum dia apa, bagaimana, dan siapa sih pendukung dia. Nah, dan saya punya bukti tuh, videonya Farhat yang buat tadi ya. Abang melaporkan berdiri sendiri ya? Oh, berdiri sendiri, saya nggak tahu itu. Bang Egy, urusan Bang Egy, ya kan? Kabarnya gua Bang Egy itu melaporkan Suryo kalau nggak salah. Kalau saya kan cuma Ahmad Kozinuddin, ya kan? Saya punya alasan banyak nanti dalam BAP, ya. Saya minta juga tadi tolong dipercepat Pak, BAP-nya Pak. Saya bilang kan, jangan sampai tuh ya ekses ini mencederai pihak-pihak lain. Termasuk respon juga nih. Saya nggak tahu bahwa dia tuh ada acara ngomong. Dulu tuh lah apa, DHL nelpon saya tanggal 14 Januari. Aku baru ketemu di tanggal 15 Januari, baru tukeran nomor telepon. Nah, dia kan jago digital. Coba buktikan itu. Buktikan bahwa dia itu, ya kan, saya hubungi tanggal 14. Kan dia jago. Tapi aku bilang, silakan kalau kau mau rekayasa, ya kan? Andai kau mau rekayasa silakan. Yang jago digital bukan kau aja, ya kan? Itu kan ketahuan kebohong juga dia. Oh iya, ini saya buat buku ini ya, kalian nggak usah nanti ini saya. Ketemu sama aku nawarin buku gratis, ya kan? Gibran Endgame. Tulang, apa ini tinggal satu, aku udah kasih orang nih, jadi aku nggak enak lagi. Nggak perlu kau kasih, aku nggak mau baca itu. Dia bukan saksi ahli dalam hal ini karena berpihakan dan banyak omong di mana-mana, sehingga dia cukup jadi saksi. Walaupun dia pakar, andai dia pakar ya, nah, saya nggak tahu tuh sertifikat dia ada apa tidak ya. Baik teman-teman semuanya, itu dia statement resmi dari Damai Hari Lubis yang mengatakan telah melaporkan Hozinuddin karena dinilai telah merasa dihujat ya, karena menjadi termul dengan mengajukan restoratif justice dan keluar surat SP3. Nah, Damai Hari Lubis ini merasa jadi korban hujat, lalu melaporkan perbuatan dari Hozinuddin yang dikira menghujat Damai Hari Lubis. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan melihat kembali ya video berikutnya. Ini surat kuasa laporannya dari Bang Egy langsung yang buat LP. Ini
LP Pak DHL. Oh ya. Oke. Pada malam hari ini LP-nya dapat diterbitkan. Yang dilaporkan cuma 2 tentang yang disampaikan KUHP lama, KUHP baru, tapi terjadi KUHP Solo untuk membeli, ya, untuk membeli pejuang menjadi pengkhianat. Nah, itu dia teman-teman, juga statement resmi dari Eli Daneti yang telah melaporkan dan telah keluar LP untuk Roy Suryo dan juga Hozinuddin. Nah, ini menarik teman-teman, bagaimana kita melihat dinamika perpolitikan yang berawal mula dari Bapak Joko Widodo, kemudian melebar kemana-mana, bercabang kemana-mana, dan ini kita akan kembali terus mengawal ya perpolitikan ini, kemana arahnya dan seperti apa prosesnya dan bagaimana nanti akhirnya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan kembali menontonnya video berikutnya. Kok malah sibuk cuap-cuap gitu. Iya. Nah, saya pertanyakan, untuk mengambil simpatik publik agar mereka adalah orang yang benar-benar di atas kebenaran, sehingga merendahkan orang yang bukan tidak sepaham dengan dia, dimusuhi. Halo, lu siapa? Atau saya bisa bertanya begini nggak, Bu? Maaf, ini lawyer atau provokator? Boleh dikatakan Hozinuddin adalah provokator. Hari ini saya sudah memberi peringatan di media kemarin, karena kalau nggak hari ini, kalau saya sempat hari ini, atau kalau paling lama hari Senin, saya LP kan dia. Jadi Ibu mau melaporkan Hozinuddin? Saya akan buat LP kalau Hozinuddin tidak meralat bahasanya. Saya akan cari sampai kemanapun apa yang dimaksud dan dimaknai bahwa Solo membeli pejuang dari pengkhianat, menjadi pengkhianat. Menjadi pengkhianat. Berapa dibeli, di mana transaksi pembeliannya, harus dijelaskan dengan pasti, karena ini Anda sampaikan di muka publik. Ya. Baik teman-teman semuanya, itu juga salah satu alasan ya dari Eli Daneti mengapa melaporkan Hozinuddin, karena dinilai Hozinuddin itu sebagai penghasut yang mengujar kebencian, yang menilai bahwasanya Solo telah membeli pejuang menjadi pengkhianat. Ya, sebelumnya memang kita beredar beberapa informasi bahwasanya Egy Sujana dan juga Damai Harilubis itu ke Solo dan kemudian mengajukan maaf, mengajukan restoratif justice, kemudian keluar SP3. Itu merupakan ada satu omongan atau 2 omongan di belakang layar yang dirasa ada, diduga memang ada beberapa permainan-permainan di belakang. Nah, inilah yang menjadi dasar bahwa Hozinuddin mengatakan Solo membeli pejuang menjadi pengkhianat. Nah, Eli Daneti tidak terima nih. Akhirnya dia akan melaporkan Hozinuddin ke pihak kepolisian. Itulah alasannya teman-teman semuanya. Baik, untuk itu kita akan kembali melihat video berikutnya. Bang Egy, saksikanlah Bang Egy bahwa hari ini bukan kami yang meninggalkan Bang Egy. Kami tetap di jalur perjuangan ini. Bahkan dulu Bang Egy lah yang mengajak Bang Rustam Effendi dan yang lainnya termasuk Bu Kurnia untuk terlibat dalam perjuangan membongkar ijazah palsu Joko Widodo. Bahkan saya ingat ketika Bang Egy Sujana bertanya kepada saya saat sibuk mengadvokasi kasus PIK 2, membebaskan rakyat Banten dari perampasan tanah oleh oligarki PIK 2, Antoni Salim dan Aguan. Saat itu Bang Egy bertanya kepada saya, "Aka, kenapa Aka saya nggak dilibatkan untuk advokasi PIK 2? Bang Egy, kita bagi tugas ya. Saya fokus advokasi PIK 2 abang di ijazah palsu." Itu. Dan hari ini yang terjadi, saya harus katakan semua perdebatan ini tidak lepas dari keputusan yang Bang Egy ambil. Ya tidak apa-apa. Bagi kami setiap jalan yang ditempuh itu selalu ada konsekuensi. Dan kami bukanlah pengacara yang berorientasi hanya membebaskan, tapi klien kami kehilangan idealisme, kehilangan penunjuk jalan di mana kebenaran itu berada, dan dia mengarah pada jalan-jalan kebenaran itu. Kehilangan arah sehingga dia tidak lagi konsisten di jalan kebenaran, kemudian menyimpang hanya karena selembar kertas SP3. Saya bukan pengacara yang menghalalkan segala cara yang hanya orientasinya klien bebas, tetapi kebebasannya dalam konteks berjuang hilang, teralienasi dari kaumnya, tidak bisa kemudian membersamai. Kenapa?
Karena itu yang tidak kami inginkan. Saya sudah pernah pertama kali yang saya hubungi Roy Suryo, Rismond, Tifa yang pertama kami dideklarasikan di Gedung Juang 30 April 2025 yang lalu. Dan saat itu kenapa Pak Roy memberikan kuasa kepada pihak? Kami yang mendeklarasikan Pak Roy. Kami persilahkan untuk menunjuk kuasa hukum sebanyak-banyaknya. Kami tidak eksklusif Pak Roy, karena kita butuh banyak yang berjuang. Lalu muncul yang terakhir misalkan Bang Denny Indrayani, alhamdulillah. Ada LBHP Muhammadiyah, alhamdulillah. Ada kemudian Bang Refli Harun, alhamdulillah. Kami tidak pernah memfis-afiskan bahwa semuanya mau berjuang membela, alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa lah, saya ingin menyampaikan itu agar jelas bahwa persoalannya bukan masalah apa yang mau dikuasakan, tapi apakah kita mau komitmen berjuang. Oke. Selanjutnya, satu lagi. Saya teringat hadis Nabi SAW yang ini harus saya sampaikan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua perjuangan itu tergantung niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau kita berjuang ingin menegakkan kebenaran, dan pada faktanya kita memang berjuang ke sana membela rakyat, dan pada faktanya rakyat membela kita, ingin menuntaskan kasus ini, kasus ijazah palsu, agar terang benderang mana hitam mana putih. Tidak bisa hitam dan putih kemudian dikompromikan dengan restoratif justice, dengan perdamaian, sehingga kita punya tanggung jawab moral, bahkan hutang kepada generasi selanjutnya. Bapak, kakek, dulu masalah ijazah presiden kita kok selesai hanya dengan kompromi. Lalu sebenarnya itu asli atau palsu? Enggak. Karena itu hari ini enggak bisa yang palsu direstorasi menjadi asli misalnya hanya karena ada restoratif. Enggak, fokusnya adalah kepada dokumen itu sendiri. Apakah kemudian dokumen itu berubah menjadi asli dengan restoratif? Kan tidak. Tapi kalau hari ini ada yang memilih jalan dengan niatan bahwa dia ingin mendapatkan selembar SP3, silahkan, mungkin itu yang diniatkan. Ingin menempuh jalan, dengan jalan itu dia bisa mengendarai mobil VW, silahkan, karena itu pilihan. Tetapi kami meneguhkan diri tetap akan berjuang, karena banyak rakyat yang mendukung dan meminta agar perkara ini dituntaskan di generasi kita. Dan itu komitmen Pak Roy. Kenapa Pak Roy sudah tidak mau restoratif justice? Karena apa? Biarlah hadiah restoratif justice itu untuk Bang Damai dan Mbak Egy. Dan saya alhamdulillah lepas dari penjara, kawan, kok masa kita nggak terima? Senang, saya bahagia. Tetapi izinkan kami Bang Egy, izinkan kami Bang Damai untuk melanjutkan perjuangan yang dulu dirintis oleh Bang Egy, Bang Damai, dan insya Allah rakyat Indonesia kita tetap berjuang. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia teman-teman semuanya, statement panjang ya dari Hozinuddin yang juga meluapkan sedikit kekecewaan terhadap Damai Hari Lubis dan juga Egy Sujana. Namun juga Hozinuddin menegaskan akan melanjutkan perjuangan yang telah dirintis oleh kedua tokoh itu, yang saat ini telah menjadi termul, bahkan telah melaporkan Hozinuddin dan juga Roy Suryo terkait kasus yang diduga penghasutan ataupun ujaran kebencian, pencemaran nama baik terhadap Damai Hari Lubis dan juga Egy Sujana. Nah, ini bagaimana teman-teman melihat dinamika perpolitikan ini, melihat polemik yang akhirnya menimbulkan babak-babak baru, bercabang ke sana ke sini, yang akhirnya menimbulkan masalah-masalah baru. Dan kita juga sebagai masyarakat harus lebih aware, dan kita akan kawal bersama-sama. Kita juga akan terus update informasi terkait dengan polemik ini. Dan jika teman-teman ada komentar ataupun ada sanggahan, baik yang pro terhadap Hozinuddin maupun yang pro terhadap Egy Sujana maupun Damai Hari Lubis, silahkan dituangkan di kolom komentar. Sekiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Saya doakan kalian semua semoga dalam keadaan sehat selalu, dilimpahkan rezekinya, dan dilancarkan segala bentuk aktivitasnya. Saya Hanif Saputra, pamit undur diri dari video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.